Wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Devi. Kali ini kita akan masuk bab 3 teks prosedur di materi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemarin kalian sudah belajar teks prosedur 2 pertemuan dengan teman ibu ya. Ada Bu Anissa dan juga Bu Feni. Oke, kali ini kita akan belajar dengan Bu Devi. Semangat! Persiapkan bukunya, perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Jika nanti kalian belum paham, jangan lupa ditanyakan kepada Bu Devi ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Ada apa saja sih struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada alat dan bahan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Dan yang keempat, ada penutup. Pastikan sudah tidak asing ya dengan struktur teks prosedur, karena kita sudah belajar struktur di 2 teks. Teks deskripsi dan juga cerita fantasi. Kali ini, struktur teks prosedur ada 4. Sudah tahu, struktur itu pasti harus urut. Oke. Kita akan bahas satu persatu setiap strukturnya. Tujuan. Waduh, ini masih ada garis-garisnya nih. Nah, Ibu hapus dulu ya. Oke, tujuan. Tujuan itu berisi kalimat pembuka pada teks prosedur. Kalimat ini bertujuan untuk menarik pembaca mengikuti langkah yang akan disampaikan penulis. Jadi, ketika kalian membaca sebuah teks prosedur, kan tidak mungkin langsung diberikan alat dan bahannya ataupun langkah-langkahnya. Pasti akan ada kalimat-kalimat pembuka sebelum kalian belajar pada langkah-langkahnya. Jadi pasti ada ajakan, hai teman-teman, pernahkah kalian membuat, atau hai teman-teman, pernahkah kalian melakukan sesuatu, dan bla bla bla. Nah, ini Ibu berikan contohnya. Contoh tujuan nih, kamu pasti punya koran di rumah. Daripada menumpuk dan tidak bermanfaat, yuk kita buat sesuatu yang berguna. Kita buat mangkuk untuk tempat aksesoris dari koran bekas. Nah, ini adalah contoh kalimat pembuka atau paragraf pembuka pada sebuah teks prosedur. Nah, alat dan bahan. Alat dan bahan berisi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nah, penulisan alat dan bahan harus akurat. Kayaknya Bu Devi nggak harus menjelaskan lebih detail bagaimana sih alat dan bahan ini. Pasti kalian sudah tahu nih. Kalau kalian membaca sebuah teks prosedur, pasti ada alat dan juga bahan dibutuhkan. Terus apa sih Bu yang dimaksud dengan harus akurat? Jadi ketika kalian memandu seseorang untuk membuat sesuatu, biasanya kan membutuhkan bahan yang akurat. Maksudnya bahan akurat itu jelas. Misalnya kita membutuhkan tepung terigu 500 gram atau hanya 250 gram. Jadi ada takaran yang sesuai. Oleh karena itu harus diberikan angka yang jelas agar pembaca mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang akan kita sampaikan. Itu ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah inti dari teks prosedur. Kalau sebuah teks prosedur tidak memiliki langkah-langkah, maka tidak bisa disebut teks prosedur. Karena yang kita butuhkan adalah langkah-langkahnya. Alat dan bahan penting nggak Bu? Penting, tapi lebih penting langkah-langkah. Gitu. Oke, langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan urutan kronologis atau urutan yang harus dilakukan. Jadi dia harus bersifat urut nih, nggak boleh kebolak-balik. Kalau kebolak-balik nanti tidak akan jadi nih teks prosedurnya. Nah, bentuk penyajian langkah ada 2. Yang pertama bentuk uraian menggunakan kata. Pertama, kalian harus kedua, kalian harus melipat. Ketiga, nah itu nanti dia jatuhnya bentuknya seperti paragraf atau uraian. Tapi biasanya yang kalian lihat atau yang kita gunakan adalah yang mudah bentuk penomoran. Jadi langsung langkah-langkah 1 apa, 2 apa.
Nah, itu yang disebut dengan penomoran. Kalau sudah ada 1, 2 angka 1, 2, 3, maka tidak perlu kata pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau kalian memilih menggunakan kata pertama, kata kedua, ketiga, maka tidak perlu menuliskan angka-angkanya. Oke? Lanjut, di bagian penutup. Penutup adalah kalimat yang mengakhiri teks prosedur. Nah, penutup berisi ajakan kepada pembaca untuk ikut melakukan apa yang penulis tuliskan. Jadi biasanya di sini berisi ajakan akhiran dalam suatu teks prosedur yang mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang dilakukan. Contohnya nih, bagaimana? Mudah kan? Yuk, kalian buat kreasikan sendiri di rumah, selamat mencoba. Nah, kata-kata penutup tuh hanya sesimpel ini loh. Jadi intinya itu mengajak pembaca untuk mencoba. Tapi sebelum kalian mengajak, kalian harus membuat kalimat yang seolah-olah ini tuh mudah dilakukan dan ada di sekitar kita. Bahannya mudah kita temukan. Jadi orang lebih tertarik untuk membuatnya. Kalau kalian penutupnya langsung selamat mencoba, kayak kurang menarik aja. Jadi tidak menarik pembaca. Ya udah. Tapi kalau kalian berikan keterangan mudah bukan? Yuk kalian buat sendiri, kreasi kalian di rumah. Nah, itu akan lebih aktif untuk mengajak pembaca. Nih, contoh dari struktur seperti ini ya. Tadi Ibu sudah jelaskan ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Oke, tujuan itu adalah paragraf pembuka. Kita bisa definisikan ini adalah paragraf pembukanya. Di sini ada teks prosedur cara membuat teh herbal madu lemon. Di musim penghujan seperti sekarang ini, tentu kamu akan memerlukan minuman yang hangat, salah satunya adalah teh. Selain teh hangat, biasa kamu juga bisa mengkreasikannya dengan madu dan segarnya lemon agar lebih nikmat. Nah, kalimat-kalimat pembuka dalam paragraf 1 ini disebut dengan tujuan. Selanjutnya alat dan bahan ini dong, jelas dong. Ibu nggak usah jelasin lagi. Tadi yang Ibu sebut akurat, nah misalnya 1 bulir jeruk lemon, 3 lembar daun pandan, 3 ruas jahe. Jadi jelas berapa sih yang kita butuhkan. Nah di sini harus cetok. Terus langkah-langkah, ya bagian struktur langkah-langkah. Dan terakhir penutup. Bagaimana mudah bukan? Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Teh herbal madu lemon ini bisa menjadi minuman penghangat keluarga saat hujan datang mengguyur. Selamat mencoba. Nah, bagaimana? Sampai di sini paham nggak nih apa sih yang dimaksud dengan struktur? Menurut Ibu, ini strukturnya jauh lebih mudah daripada menentukan struktur teks deskripsi dan juga cerita fantasi. Karena dia jelas perbedaan antara tujuan itu yang mana, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Oke, kita coba masuk ke bagian kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur. Banyak banget, Bu. Iya, ada 7 nih kebahasaan. Nah, ada 5 kata keterangan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah keterangan cara, menunjukkan cara, dengan cara diapain, dengan cara dilipat. Ada kata-kata dengan cara. Terus yang kedua, ada keterangan tujuan. Nah, ini hampir sama dengan tadi saran ya, agar supaya kalimat saran. Jadi, agar supaya di sini bisa masuk kalimat saran, bisa juga masuk kalimat tujuan, kalimat dengan keterangan tujuan gitu. Terus yang ketiga, keterangan alat, menyebutkan alat digunakan. Jadi menggunakan alatnya itu apa sih yang digunakan dalam membuat ini sebenarnya sama dengan kalimat yang mengandung ukuran. Jadi keterangan derajat itu yang mengandung angka atau kuantitas. Pokoknya yang ada angkanya deh itu pasti derajat. Yang kelima, keterangan syarat. Keterangan syarat itu cirinya jika Oke, lanjut. Nah, kuis nih. Kuis ini hanya berlaku bagi anak-anak yang mengikuti sesi tatap muka dengan Ibu. Sesi tatap muka secara daring ya. Jadi Ibu kan tadi melakukan meet nih di grup kelas. Nah, bagi kalian yang mengikuti pasti tahu nih kuisnya apa. Nah, bagi kalian yang nggak ikut kuis, nggak ikut meetnya, maka
mohon maaf, kuisnya Ibu tidak tayangkan di sini karena nanti yang bisa menjawab kuis akan Ibu beri nilai tambahan. Informasi aja buat anak-anak yang nggak pernah ikut Meet, mulai sekarang coba dipertimbangkan untuk mengikuti Meet karena akan ada kuisnya. Nah, kuis ini lumayan loh, satu jawaban kuis dapat menambah nilai tugas kalian di bab ini. Jadi di tugas kalian terutama di materi struktur dan bahasa atau tugas hari ini. Oke? Selamat bagi tadi anak-anak yang berhasil menjawab kuis dari Ibu. Nah, sudah habis nih, selamat mengerjakan tugas, kerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat waktu. Oke, tugasnya sudah Ibu upload di Teams, jadi silahkan mengerjakan tugas dengan baik. Perhatikan apa yang Ibu jelaskan tadi. Jika kalian memperhatikan, kalian akan mudah mengerjakannya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya langsung kepada Bu Devi. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena nanti kalian sendiri yang rugi jika kalian tidak bertanya. Oke? Jadi Ibu selalu menunggu kalian bertanya. Kalau Ibu lama balasnya, yuk kalian terus kejar Bu Devi. Bu Devi ini gimana Bu Devi? Kayak gitu nanti insya Allah Ibu balas. Oke? Jadi jangan pernah menunda suatu pekerjaan atau mimpimu akan tertunda pula.